Tabel yang baik adalah tabel yang bersifat sederhana dan dipusatkan pada beberapa ide. Tabel yang baik harus dapat menyampaikan idenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Briantika. Nah, bagi teman-teman yang baru tahu channel ini, minta bantuannya ya untuk di subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah tahu dengan channel ini, minta tolong untuk di like, komen, dan share ya kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar melanjutkan video yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang teknik penulisan karya ilmiah. Kali ini saya ingin melanjutkan materi tentang penulisan kutipan. Untuk penulisan kutipan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, nomor urut kutipan dan catatan kaki ditulis dengan efek superscript atau lebih tinggi setengah spasi dari garis biasa. Yang kedua, badan karangan dan catatan kaki dipisah dengan garis pembatas sepanjang 14 karakter dari pias kiri pada jarak 1,5 spasi dari badan karangan. Yang ketiga, jarak antara catatan kaki dengan garis pembatas dan jarak antara catatan kaki adalah 1 spasi. Kemudian yang keempat, nama pengarang ditulis tanpa menyantumkan gelar apapun. Jadi namanya saja, murni nama saja tanpa gelar. Untuk yang kelima, nama pengarang ditulis lengkap ya, ditulis lengkap. Nama yang lebih dari 3 kata cukup ditulis dengan kata terakhir nama tersebut. Kemudian yang keenam, jika pengarang terdiri dari 2 orang, maka nama keduanya dicantumkan semua. Namun, jika lebih dari 2 orang atau tim, yang dicantumkan nama ketuanya saja dan diimbuhi kata at atau DKK. Yang ketujuh, huruf awal tiap kata dalam catatan kaki ditulis dengan huruf kapital kecuali kata depan seperti yang, di, ke, daripada, pada, untuk, dengan itu tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital. Untuk penulisan daftar pustaka, kita juga harus memperhatikan beberapa ketentuan. Yang pertama, daftar pustaka disusun berdasarkan urutan alfabetis dengan memakai entry nama pengarang. Jadi menulis daftar pustaka itu tidak boleh asal-asalan, namun harus diurutkan sesuai dengan alfabetisnya. Yang kedua, cara penulisan nama pengarang. Di sini yang kedua, dengan mendahulukan nama akhirnya dan judul karangannya sampai dengan cara penulisannya dalam catatan kaki. Yang ketiga, penulisan nama pengarang yang sama. Jika pengarangnya sama namun bukunya berbeda, itu untuk urutan kedua dan seterusnya diganti dengan garis putus-putus sebanyak 8 karakter. Jadi tidak perlu menuliskan namanya lagi jika namanya sama namun bukunya berbeda. Untuk urutan kedua, nama bisa diganti dengan garis putus-putus sebanyak 8 karakter. Yang keempat, huruf awal tiap kata pada daftar pustaka adalah kapital, kecuali kata depan ya, seperti yang tadi. Seperti kata yang, di, ke, untuk, dan semacamnya yang berfungsi sebagai kata penghubung itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Yang kelima, daftar pustaka ditulis dengan spasi tunggal. Jarak antara rujukan yang satu dengan yang lainnya adalah 1,5 spasi. Jadi dalam satu baris itu, dalam satu
rujukan itu jaraknya 1 spasi. Rujukan satu dengan rujukan yang lain jaraknya yaitu 1,5 spasi. Yang keenam, rujukan yang tidak mencantumkan kota penerbit. Mungkin biasanya ada ya untuk rujukan itu, atau di dalam rujukan yang kita tulis itu tidak ada kota penerbitnya. Itu tidak masalah, teman-teman bisa menggantinya dengan tulisan T kecil titik T kecil titik P titik seperti itu, yang artinya itu adalah tanpa tempat penerbit. Jadi ketika tidak ada kota penerbitnya, teman-teman bisa menuliskan huruf seperti ini ya. Untuk yang ketujuh, rujukan yang tidak mencantumkan penerbit diganti dengan tulisan T titik P yang artinya tanpa penerbit. Jadi itu hal yang mungkin sekali, karena ketika kita membuat rujukan biasanya ada yang tidak lengkap menuliskan penerbitnya atau kota penerbitnya, itu bisa diganti dengan singkatan seperti ini tadi. Yang terakhir, yang ke-8, yaitu rujukan yang tidak mencantumkan tahun penerbit. Itu biasanya juga ada ya teman-teman. Jadi bisa diganti menggunakan tulisan T kecil titik T kecil titik yang artinya tanpa tahun, seperti itu. Kemudian teknik penyajian tabel. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana teknik dalam menuliskan tabel. Tabel yang baik adalah tabel yang bersifat sederhana dan dipusatkan pada beberapa ide. Tabel yang baik harus dapat menyampaikan idenya dan hubungannya secara efektif. Yang pertama, kata tabel ditulis di pinggir diikuti nomor dan judul tabel. Kemudian tabel harus diberi identitas, nomor dan judul tabel. Jadi tabelnya itu tentang apa harus diberi identitasnya dan ditempatkan di atas tabel. Sebelum membuat tabel harus diberi nomor dan judulnya. Yang ketiga, nomor tabel ditulis dengan menggunakan angka Arab sebagai nomor urutnya dalam bab, misalnya tabel 3.1. Berarti tabel tersebut berada pada bab 3 dengan urutan tabel yang pertama. Misalkan di sana ada 4.2, berarti tabel tersebut berada di bab 4 untuk urutan kedua. Untuk yang keempat, memberi jarak 3 spasi antara teks sebelum tabel dan teks sesudah tabel. Tabel yang pendek kurang dari setengah halaman sebaiknya diintegrasikan dengan teks. Sedangkan tabel yang cukup besar atau lebih dari 1 halaman itu harus ditempatkan pada halaman tersendiri, tidak boleh dijadikan satu dengan teks. Yang terakhir, data yang terdapat dalam tabel ditulis menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 11 dengan spasi tunggal. Di sini saya memberikan contoh tabel 10.1, keterlibatan mahasiswa dalam program peningkatan prestasi belajar di IAIT Kediri tahun 2020. Di sini adalah tabel pada bab 10 dengan urutan yang pertama dan judulnya adalah ini. Kemudian ini adalah isinya, ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 11, spasinya tunggal. Pada tabel itu usahakan jangan menuliskan kata-kata yang terlalu panjang. Misalnya di sini ada P, PB, PAN, PI. Nah, itu artinya P adalah peserta, PB pembicara, PAN ini adalah panitia, PI di sini peran lain. Namun jangan lupa teman-teman harus menyantumkan keterangannya seperti ini. Jadi kita tidak perlu menuliskan peserta pada kolom ini.
nanti akan membuat tabel itu menjadi terlalu lebar. Jadi teman-teman bisa menyingkatnya dengan seperti ini. Dan jangan lupa di bawah diberi keterangan apa yang dimaksud P, apa yang dimaksud R tersebut. Selanjutnya teknik penyajian gambar. Dalam menyajikan gambar, dalam penyajian gambar juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di sini, yang pertama, judul gambar ditempatkan di bawah gambar, ditulis cetak tebal atau bold dengan ukuran 10 dan dinomori menggunakan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, gambar harus sederhana dan mudah dipahami tanpa memberikan deskripsi tekstual. Dalam penyajian gambar, kita tidak perlu menuliskan deskripsi yang panjang, jadi cukup yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, gambar yang memakan tempat lebih dari setengah halaman harus ditempatkan pada halaman tersendiri, jadi tidak digabung dengan teks yang lain. Yang keempat, penyebutan adanya gambar ditulis mendahului gambar dengan mengacu pada nomor gambar, bukan dengan menggunakan kata misalnya gambar di bawah ini. Kemudian yang kelima, gambar yang merupakan adopsi dari sumber lain harus dituliskan sumber gambar tersebut di bawah judul gambar, bukan pada catatan kaki. Jadi misalkan kita mengambil gambar dari sumber lain, itu sumbernya harus ditulis di bawah judul gambar kita. Di sini contoh ini gambar ini tidak mengambil dari sumber lain, namun memang dari hasil penelitian tersebut. Di sini contohnya, ini gambarnya. Dan ini keterangannya, gambar 4.1. Kemudian ada nama gambarnya. Gambar 4.1 uji normalitas kognitif. Berarti gambar ini berada di bab 4 pada urutan pertama. Dan jangan lupa harus menuliskan keterangannya. Terima kasih, semoga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.